"Assalamualaikum. Pernahkah kamu merasa seperti kehilangan anakmu? Padahal dia masih hidup, masih satu kota, tapi hatinya terasa begitu jauh?" "Namaku Ratna. Usia sudah lewat 60 tahun. Aku pernah merasakan bagaimana rasanya dibesarkan oleh cinta seorang ibu, lalu membesarkan anak dengan seluruh jiwa, hanya untuk suatu hari merasa tidak lagi dibutuhkan. Setelah anakku menikah, aku bukan lagi tempatnya pulang. Teleponku jarang diangkat. Pesanku sering hanya dibaca tanpa balasan. Dan dari situlah aku belajar. Kadang yang membuat kita menang bukanlah mengejar, tapi berhenti mengejar." Jika kisah seperti ini dekat dengan hatimu, silakan subscribe agar kita bisa saling menguatkan lewat cerita-cerita sederhana setiap pagi. Namaku Ratna. Usia sudah melewati 60 tahun, dan rambut yang dulu hitam legam kini hampir seluruhnya memutih. Tapi kalau ada yang bertanya kapan aku merasa paling kuat dalam hidupku, jawabannya adalah saat aku membesarkan anakku seorang diri. 20 tahun lalu, suamiku meninggal dunia karena sakit yang datang begitu cepat. Pagi itu ia masih sempat tersenyum dan berkata ingin makan sup buatanku. Siang harinya, ia sudah terbaring tak berdaya di rumah sakit. Dunia seakan runtuh. Saat itu anakku masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia memelukku erat di ruang tunggu rumah sakit dan bertanya, "Ibu, ayah nanti pulang kan?" Aku tidak punya jawaban, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh ikut runtuh. Sejak hari itu, hidupku berubah. Dari seorang ibu rumah tangga biasa, aku menjadi tulang punggung keluarga. Aku mulai menerima jahitan dari tetangga. Malam-malamku panjang, ditemani suara mesin jahit yang berdengung pelan sementara anakku tertidur di kamar kecil kami. Kadang aku berhenti menjahit hanya untuk melihat wajahnya yang polos. Disitulah aku menemukan alasan untuk terus kuat. Tidak jarang aku menahan lapar agar ia bisa makan lebih banyak. Tidak jarang aku pura-pura sudah makan agar ia tidak merasa bersalah. Aku masih ingat suatu malam ketika listrik padam karena aku terlambat membayar tagihan. Kami duduk berdua di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi lilin kecil. Aku merasa gagal sebagai ibu. Tapi anakku justru berkata, "Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau aku sudah kerja, ibu nggak boleh susah lagi ya." Kalimat itu menjadi penguatku bertahun-tahun lamanya. Waktu berjalan. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Setiap kali menerima rapor dengan nilai bagus, ia selalu berlari pulang dan memelukku. "Ini buat ibu," katanya, seolah-olah prestasinya adalah hadiah untukku. Aku bekerja lebih keras agar ia bisa kuliah. Aku menjual kue ke warung-warung kecil, bangun sebelum subuh untuk memasak, lalu berkeliling menitipkan dagangan. Tubuhku sering pegal, lututku sering nyeri, tapi hatiku hangat karena melihatnya melangkah semakin jauh menuju masa depan yang lebih baik. Hari kelulusannya dari perguruan tinggi adalah hari yang membuatku menangis paling keras setelah kematian suamiku. Bedanya, kali ini air mataku adalah air mata bahagia. Di tengah kerumunan orang tua yang datang lengkap bersama pasangan mereka, aku berdiri sendiri. Tapi aku tidak merasa sendiri. Aku merasa bangga. Lalu ia bertemu seorang perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Dalam hatiku, aku berkata, "Ya Allah, sekarang tugas hamba hampir selesai." Hari pernikahan itu indah. Aku duduk di kursi depan, melihat anak yang dulu kugendong kini duduk gagah di pelaminan. Saat prosesi selesai, ia mencium tanganku dan berbisik, "Terima kasih sudah membesarkanku, Bu." Kalimat itu membuat semua lelahku terasa lunas. Awal pernikahan mereka, anakku masih sering datang. Kadang mereka berdua makan malam di rumah kecilku.
Aku memasakkan makanan kesukaannya. Kami tertawa seperti dulu. Aku merasa tidak ada yang berubah. Namun perlahan, tanpa kusadari, jarak mulai tumbuh. Kunjungan yang dulu seminggu sekali berubah menjadi 2 minggu sekali. Lalu sebulan sekali. Telepon yang dulu rutin setiap malam mulai jarang terdengar. Jika aku menelpon, seringkali tidak diangkat. Kadang dibalas singkat, "Lagi sibuk ya, Bu?" Aku mencoba memahami. Ia sudah berkeluarga. Tentu tanggung jawabnya berbeda. Aku berusaha menenangkan diriku sendiri setiap kali menatap pintu yang tak kunjung diketuk. Suatu sore, aku memasak sayur favoritnya karena ia berjanji akan datang. Aku menunggu dengan meja makan yang sudah tertata rapi. Jam dinding berdetak pelan. Maghrib lewat. Isya lewat. Ponselku akhirnya berbunyi. "Bu, maaf ya, nggak jadi datang. Ada acara mendadak." Aku menjawab, "Iya, nggak apa-apa," sambil menahan suara agar tidak terdengar bergetar. Setelah telepon ditutup, aku duduk sendiri di depan meja makan yang masih utuh. Uap sayur yang tadi hangat perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sepi yang berbeda. Sepi yang bukan karena kehilangan suami, tapi karena merasa perlahan kehilangan anak. Rumah ini dulu penuh suara langkah kecil dan tawa riang. Kini hanya ada suara jam dinding dan sesekali suara motor lewat di depan rumah. Aku sering duduk di kursi dekat jendela, menunggu tanpa sadar. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya merindukannya. Dan disitulah babak baru dalam hidupku dimulai. Babak ketika aku harus belajar menerima bahwa anak yang dulu selalu menggenggam tanganku, kini sudah menggenggam tangan orang lain. Awalnya aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua perubahan itu wajar. Anak laki-lakiku sudah menjadi suami. Ia punya tanggung jawab baru. Ia tidak mungkin lagi sesering dulu datang dan duduk lama di rumah kecilku. Aku mencoba menjadi ibu yang mengerti. Tapi memahami dengan pikiran tidak selalu berarti menerima dengan hati. Suatu pagi aku terbangun dengan perasaan rindu yang begitu kuat pada cucuku. Sudah hampir 2 bulan aku tidak melihatnya secara langsung. Hanya lewat foto yang kadang dikirim singkat di aplikasi pesan. Foto-foto itu pun tanpa banyak kata. Lagi main, lagi makan. Hanya itu. Aku memberanikan diri datang ke rumah mereka tanpa memberi kabar lebih dulu. Dalam hatiku, aku berpikir, bukankah aku ibunya? Bukankah rumah itu juga sebagian dari doa-doaku selama ini? Perjalanan menuju rumah mereka tidak terlalu jauh, tapi rasanya panjang sekali. Sepanjang jalan aku membawa sedikit buah dan kue buatan sendiri. Aku ingin datang sebagai ibu, bukan sebagai tamu. Ketika pintu dibuka, menantuku terlihat terkejut. Senyumnya tipis, tidak seperti dulu saat awal-awal pernikahan. "Ibu, nggak bilang-bilang mau datang?" katanya. Aku tersenyum pelan. "Ibu cuma kangen cucu. Kebetulan lagi nggak ada kerjaan." Ia mempersilakan masuk, tapi aku bisa merasakan suasana yang berbeda. Rumah itu rapi dan indah, tapi aku merasa seperti orang asing yang sedang berkunjung, bukan ibu yang datang ke rumah anaknya sendiri. Cucuku berlari kecil menghampiriku dan memeluk lututku. Hati tuaku seketika hangat. Aku duduk di sofa dan mulai mengobrol, menanyakan kabar, menanyakan pekerjaan anakku. Tak lama kemudian anakku keluar dari kamar. Wajahnya terlihat sedikit canggung. "Kenapa nggak bilang dulu, Bu?" tanyanya. Nada suaranya tidak keras, tapi cukup membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah meminta izin untuk datang ke rumahnya dulu. Ketika ia masih kecil dan berlari-lari di rumah ini, rumah yang dulu kubangun dari nol demi masa depannya. "Ibu cuma kangen," jawabku pelan.
Siang itu percakapan terasa kaku. Aku mencoba membantu di dapur, tapi menantuku berkata, "Nggak usah, Bu. Biar saya saja. Ibu istirahat saja." Kalimat itu terdengar sopan, tapi terasa seperti batas yang ditegaskan. Sebelum pulang, menantuku berkata dengan suara yang masih terdengar halus namun tegas, "Bu, lain kali kalau mau datang, kabarin dulu ya. Kami juga punya privasi." Kata privasi itu terngiang-ngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Privasi. Apakah aku sudah menjadi gangguan? Beberapa hari setelah itu, aku mencoba menelpon anakku untuk sekadar berbincang. Teleponku tidak diangkat. Aku kirim pesan, baru dibalas malam hari. "Maaf, Bu. Lagi banyak kerjaan." Aku mulai merasakan jarak yang bukan hanya fisik, tapi juga batin. Setiap kali aku memberi nasihat kecil tentang kesehatan, tentang cara mengatur keuangan, tentang mendidik anak, jawabannya sering singkat, bahkan terkadang terasa defensif. "Bu, sekarang zamannya sudah beda. Kami sudah tahu kok, Bu. Nggak usah khawatir berlebihan." Aku tidak bermaksud mencampuri. Aku hanya tidak ingin mereka mengulang kesalahan yang dulu pernah kulalui. Tapi mungkin caraku yang salah. Atau mungkin waktuku memang sudah lewat. Suatu malam aku mendengar dari tetangga bahwa anakku dan istrinya sedang berlibur keluar kota. Aku terdiam. Bukan karena mereka pergi tanpa mengajakku, tapi karena aku bahkan tidak tahu kabar itu sebelumnya. Rasanya seperti menjadi orang terakhir yang tahu tentang kehidupan anak sendiri. Konflik terbesar justru terjadi saat aku mencoba membahas semuanya secara langsung. Aku datang lagi, kali ini setelah memberi kabar. Aku ingin berbicara dari hati ke hati. Di ruang tamu itu aku berkata pelan, "Ibu cuma merasa akhir-akhir ini kita jauh sekali." Anakku terdiam. Menantuku terlihat kurang nyaman. "Ibu terlalu sering khawatir, Bu," jawab anakku akhirnya. "Kadang kami jadi merasa nggak dipercaya." Kalimat itu menusukku dalam-dalam. Selama ini aku merasa aku mencintai. Tapi mungkin di mata mereka, aku mengontrol. Pembicaraan yang niatnya ingin memperbaiki keadaan justru berubah menjadi perdebatan kecil. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Tapi ada nada yang meninggi, ada air mata yang kutahan agar tidak jatuh di depan mereka. Pulang dari sana, aku duduk lama di ruang tamuku yang sunyi. Untuk pertama kalinya aku mengakui satu hal pada diriku sendiri. Aku merasa tersisih. Bukan karena mereka jahat. Bukan karena mereka tidak peduli sama sekali. Tapi karena peranku dalam hidup anakku telah berubah, dan aku belum siap menerimanya. Konflik ini bukan tentang menantu yang tidak suka pada mertua. Bukan pula tentang anak yang durhaka. Ini tentang seorang ibu yang belum belajar melepaskan. Dan mungkin, ini juga tentang harga diri seorang perempuan tua yang takut tidak lagi dibutuhkan. Malam setelah percakapan yang menyakitkan itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk sendiri di ruang tamu, lampu redup, hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak pelan. Kata-kata anakku terus terngiang di kepala, "Ibu terlalu sering khawatir. Kami jadi merasa nggak dipercaya." Aku memejamkan mata dan bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan cintaku berubah menjadi beban? Selama ini aku merasa sedang berjuang mempertahankan kedekatan. Aku takut kehilangan. Aku takut dilupakan. Aku takut suatu hari benar-benar tidak lagi dianggap penting. Tapi mungkin justru ketakutanku itulah yang membuatku terus menggenggam terlalu erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memilih berhenti. Bukan berhenti mencintai. Bukan berhenti peduli. Tapi berhenti mengejar. Aku berhenti menelpon setiap beberapa hari.
Aku berhenti mengirim pesan panjang berisi nasihat yang tidak diminta. Jika ingin bertemu cucu, aku menunggu mereka yang mengajak. Awalnya terasa sangat berat. Tanganku sering refleks ingin menghubungi, tapi kutahan. Aku belajar menenangkan diriku sendiri. Hari-hari pertama terasa sepi sekali. Rumah kecil ini kembali sunyi. Tidak ada kabar, tidak ada notifikasi. Tapi perlahan, aku mulai mengisi kekosongan itu dengan hal-hal yang dulu tertunda. Aku kembali rutin mengikuti pengajian pagi di masjid dekat rumah. Di sana aku bertemu ibu-ibu seusia yang ternyata menyimpan kisah serupa. Kami tertawa, kadang menangis bersama. Aku merasa tidak sendirian. Aku mulai menanam bunga di halaman kecilku. Setiap pagi aku menyiramnya sambil berbicara pada diriku sendiri. Aneh memang, tapi melihat tunas kecil tumbuh membuat hatiku terasa ikut hidup kembali. Aku juga kembali membuat kue, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin. Beberapa tetangga memesan, lalu kabar menyebar dari mulut ke mulut. Sedikit demi sedikit, aku merasa berguna lagi. Bukan sebagai ibu, tapi sebagai diriku sendiri. Dan di tengah proses itu, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Suatu sore, ponselku berbunyi. Nama anakku muncul di layar. Sudah lama ia tidak menelepon lebih dulu. "Bu, besok kami mau ke rumah ya. Kangen masakan ibu," katanya. Aku terdiam sesaat. Biasanya aku akan langsung bertanya kenapa, ada perlu apa. Tapi kali ini aku hanya tersenyum. "Iya, silakan. Ibu juga lagi bikin kue." Ketika mereka datang, suasananya terasa berbeda. Aku tidak lagi duduk menunggu dengan perasaan menuntut. Aku menyambut mereka dengan tenang. Aku bercerita tentang kegiatan baruku, tentang bunga-bungaku, tentang pengajian. Anakku terlihat sedikit terkejut. "Mama sekarang sibuk ya?" Aku tertawa kecil. "Iya, Mama juga punya hidup." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa nada menyindir, tanpa amarah. Hanya sebuah pernyataan sederhana bahwa aku tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku sepenuhnya pada mereka. Sejak saat itu, hubungan kami perlahan membaik. Bukan kembali seperti dulu, dan mungkin memang tidak akan pernah sama lagi, tapi menjadi lebih sehat. Aku tidak lagi memaksakan kehadiran. Mereka pun mulai lebih sering datang tanpa merasa diawasi atau diatur. Aku akhirnya mengerti satu pelajaran besar dalam hidup. Anak bukan milik kita selamanya. Mereka hanya titipan yang suatu hari akan berjalan dengan jalannya sendiri. Kemenangan yang kurasakan bukan karena anakku berubah drastis. Bukan karena menantuku tiba-tiba menjadi sangat dekat. Tapi karena aku berhasil mengalahkan ketakutanku sendiri. Aku belajar bahwa harga diri seorang ibu tidak diukur dari seberapa sering anaknya menelepon. Nilai diriku tidak ditentukan oleh seberapa dibutuhkan aku dalam rumah tangga mereka. Aku menang karena aku menemukan kembali diriku yang dulu hilang di balik peran sebagai ibu. Dan di usia 60 lebih ini, aku akhirnya memahami, mencintai juga berarti merelakan. Tidak semua jarak adalah tanda kehilangan. Kadang jarak justru ruang agar cinta bisa tumbuh tanpa paksaan. Kini, setiap pagi saat matahari masuk melalui jendela ruang tamuku, aku tidak lagi menunggu dengan gelisah. Aku tersenyum, menikmati secangkir teh hangat, dan berkata dalam hati, "Aku baik-baik saja." Dan itu sudah cukup. Menjadi orang tua bukan berarti kita harus selalu ada di depan. Kadang kita harus mundur satu langkah agar anak belajar menghargai. Jika kamu sedang berada di posisi seperti aku dulu, jangan takut berhenti mengejar. Cinta tidak selalu harus dibuktikan dengan kehadiran yang memaksa. Kadang cinta terbaik adalah memberi ruang.
Semoga kisah pagi ini menguatkan hatimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.